Gelapnya malam menyimpan rahasia yang tak pernah kau bayangkan. Bisikan lembut di telingamu adalah peringatan. Di sini, di bisikan malam, kami membawa kisah yang akan membuat darahmu membeku dan jiwamu bergidik. Dengarkan baik-baik, tapi jangan biarkan rasa takut menguasaimu, karena malam ini, kau tidak sendiri. Satrio baru saja tiba di Hotel Mawar. Sebuah penginapan tua di pinggir kota yang terkenal dengan arsitektur kolonialnya. Ia datang untuk menghadiri rapat kerja selama 3 hari. Saat menerima kunci kamar dari resepsionis, matanya tertumbuk pada gantungan kunci yang bertuliskan angka 308. Sang resepsionis, seorang pria tua bernama Pak Jaya, sempat terdiam sejenak sebelum akhirnya menyerahkan kunci tersebut dengan raut wajah aneh. Begitu memasuki kamar, Satrio merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Meskipun AC belum dinyalakan, kamar itu tampak bersih. Tetapi ada aroma samar seperti bunga melati yang seolah menyelimuti ruangan. Saat meletakkan kopernya, ia melihat sesuatu di cermin besar di sudut kamar. Sebuah bayangan samar berdiri di belakangnya. Jantungnya berdegup kencang. Tetapi saat ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Malam pertama di hotel itu terasa ganjil. Ketika hendak tidur, Satrio mendengar suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Awalnya, ia mengira itu staf hotel. Tetapi ketika ia membuka pintu, lorong itu kosong. Ia kembali ke tempat tidur, berusaha mengabaikannya. Namun, tak lama kemudian, terdengar suara bisikan samar di telinganya. Seakan ada seseorang yang berbisik, "Keluar dari sini sebelum terlambat." Keesokan paginya, Satrio berusaha melupakan kejadian aneh semalam. Ia turun untuk sarapan dan mencoba bertanya kepada Pak Jaya tentang kamar 308. Pria tua itu hanya tersenyum kaku dan mengalihkan pembicaraan. "Nikmati saja masa tinggal Anda, Pak," katanya singkat sebelum bergegas melayani tamu lain. Hal ini justru semakin membuat Satrio penasaran. Saat kembali ke kamarnya setelah rapat, Satrio melihat sesuatu yang membuatnya bergidik. Cermin besar di sudut ruangan tampak buram seolah tertutup kabut tipis. Ketika ia mendekat untuk membersihkannya, cermin itu tiba-tiba bergetar sendiri. Sebuah tangan pucat dengan kuku panjang mencakar permukaan cermin dari dalam, seakan mencoba keluar. Satrio terhuyung mundur, napasnya memburu. Namun, ketika ia berkedip, cermin itu kembali normal, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Malam itu, rasa gelisah semakin menghantuinya. Ia terbangun di tengah malam oleh suara ketukan. Kali ini lebih keras. Satrio berusaha mengabaikannya, tetapi suara itu tak kunjung berhenti. Dengan ragu, ia melangkah menuju pintu dan mengintip melalui lubang intip. Matanya membelalak. Di luar, berdiri seorang wanita berambut panjang dengan pakaian putih yang basah kuyup, menatap lurus ke arahnya dengan mata kosong. Satrio mengerjap dan mencoba bernapas normal. Ketika ia kembali mengintip, sosok wanita itu sudah menghilang. Ia menutup pintu rapat-rapat dan kembali ke tempat tidur, tetapi perasaan tidak nyaman terus menghantui. Sepanjang malam, ia mendengar suara langkah kaki mondar-mandir di depan kamarnya, seperti ada seseorang yang terus mengawasinya. Keesokan paginya, ia memutuskan untuk bertanya lebih jauh kepada salah satu pegawai hotel, seorang wanita parubaya bernama Bu Sarmi. Awalnya, wanita itu enggan berbicara, tetapi setelah Satrio mendesaknya, ia menghela napas panjang. "Pak, sebaiknya Bapak pindah kamar. Kamar 308. Bukan kamar biasa. Dulu ada seorang tamu wanita yang meninggal di sana. Tetapi jasadnya baru ditemukan beberapa hari kemudian." Satrio merasakan bulu kuduknya meremang. Ia meminta lebih banyak informasi, tetapi Bu Sarmi hanya menggeleng. "Saya tidak tahu detailnya, Pak. Tapi semua pegawai di sini tahu. Ada sesuatu yang masih menghuni kamar itu." Satrio merasa bimbang. Apakah ia harus pindah kamar? Namun, rasa penasaran dalam dirinya lebih besar dari ketakutannya. Malam itu,
Satrio memutuskan untuk tetap tinggal di kamar 308. Tetapi ia tidak bisa mengusir perasaan was-was. Ia mengunci semua pintu dan jendela, memastikan semuanya aman. Namun, saat berjalan ke kamar mandi, ia berhenti tiba-tiba. Di lantai dekat tempat tidurnya, ada noda merah yang tampak seperti darah. Satrio menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi. Ia berjongkok untuk memeriksanya, tetapi noda itu terasa basah dan berbau anyir. Dengan panik, ia mengambil tisu dan mencoba menghapusnya. Tetapi saat menyentuhnya, noda itu perlahan menghilang begitu saja, seolah terserap ke dalam lantai. Saat ia masih tertegun, suara samar kembali terdengar dari arah cermin. Kali ini lebih jelas. "Tolong aku." Satrio merasakan napasnya tercekat. Suara itu terdengar begitu nyata, begitu menyedihkan, seperti seseorang yang benar-benar meminta pertolongan. Ia menatap cermin itu dengan waspada, takut sesuatu akan muncul lagi. Keesokan harinya, Satrio merasa semakin terganggu dengan kejadian yang dialaminya. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kamar 308. Saat berbincang dengan petugas kebersihan, ia mendengar bahwa ada beberapa tamu sebelumnya yang juga mengalami hal aneh di kamar itu. Saat memeriksa laci meja di kamar, Satrio menemukan sesuatu yang membuatnya merinding. Ada sebuah amplop tua yang tampaknya sudah berdebu. Dengan hati-hati, ia membuka surat di dalamnya. Tulisan di kertas itu tampak goyah, seolah ditulis oleh seseorang yang sedang ketakutan. "Aku terjebak di sini. Jika ada yang membaca ini, tolong bebaskan aku. Aku tidak bisa keluar. Dia tidak akan membiarkanku pergi." Jantung Satrio berdegup kencang. Ia merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan. Saat ia membaca lebih jauh, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya. "Kau menemukannya?" Satrio menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Satrio merasakan hawa dingin semakin pekat di kamar 308. Surat yang ia temukan tadi masih tergenggam erat di tangannya. Ia mencoba berpikir jernih, tetapi suara bisikan samar kembali terdengar di telinganya. Kali ini lebih jelas. "Jangan biarkan dia menang." Satrio terlonjak dan memutar badannya ke segala arah. Tidak ada siapapun di sana. Ia merasa semakin gelisah. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan surat itu ke dalam sakunya, berniat untuk menanyakannya kepada staf hotel keesokan harinya. Namun, tepat ketika ia hendak beranjak, lampu kamar tiba-tiba berkedip-kedip, lalu padam seketika. Dalam kegelapan, suara langkah kaki bergema di dalam kamar, seolah ada seseorang yang berjalan mendekatinya. Satrio menahan napas. Detik berikutnya, sesuatu berbisik di telinganya dengan suara lirih yang menyeramkan. "Pergilah." Sebelum terlambat, tubuhnya langsung merinding, dan tanpa pikir panjang, ia meraba-raba ponselnya untuk menyalakan senter. Namun saat cahaya menyinari ruangan, ia terkejut melihat bayangan seorang wanita berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan tatapan kosong. Keesokan harinya, Satrio turun ke lobi dengan wajah pucat. Ia mendatangi Bu Sarmi yang sedang membersihkan meja resepsionis. Dengan suara sedikit gemetar, ia menunjukkan surat yang ia temukan di kamar 308. "Bu, siapa yang menulis ini?" tanyanya. Bu Sarmi menatap surat itu dengan mata melebar. Wajahnya mendadak pucat. "Pak, dari mana Anda mendapatkan ini?" Satrio menjelaskan tentang surat itu yang ia temukan di dalam laci. Bu Sarmi menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Ini kemungkinan besar ditulis oleh Dinda, seorang tamu yang pernah menginap di kamar 308 dan tidak pernah keluar." Jantung Satrio berdegup kencang. "Maksud ibu?" Bu Sarmi tampak ragu-ragu, tetapi akhirnya ia mengangguk. "Dinda menghilang bertahun-tahun lalu. Polisi tidak pernah menemukan jasadnya. Tapi banyak yang bilang, arwahnya masih ada di kamar itu."
mencari pertolongan. Satrio merasa bulu kuduknya meremang. Jika Dinda memang masih di sana, apa yang sebenarnya terjadi padanya? Malam itu, Satrio kembali ke kamar 308 dengan perasaan waspada. Ia mulai memperhatikan setiap sudut ruangan, mencari sesuatu yang mungkin terlewatkan. Lalu matanya tertumbuk pada cermin besar di sudut kamar. Perlahan, ia mendekat. Cermin itu tampak berembun, padahal kamar sedang tidak lembab. Dengan jantung berdebar, Satrio mengulurkan tangannya dan mengusap permukaan kaca. Sebuah tulisan samar muncul dari dalam cermin, seolah seseorang menulisnya dari balik sana, di belakang lemari. Satrio terkejut. Ia segera menoleh ke arah lemari besar di sudut kamar. Dengan hati-hati, ia menariknya ke samping. Debu beterbangan saat lemari itu bergerak, dan di baliknya, tersembunyi sebuah pintu kecil yang nyaris tidak terlihat. Tangan Satrio gemetar saat ia meraih gagang pintu itu. Tapi sebelum ia sempat membukanya, suara bisikan mendesak terdengar di sekelilingnya. Jangan. Dia menunggu di sana. Dengan napas tertahan, Satrio meraih gagang pintu kecil di balik lemari. Tangannya sedikit gemetar saat ia mendorongnya perlahan. Pintu itu terbuka dengan derit panjang yang menggema di dalam kamar. Di baliknya, terbentang lorong sempit yang gelap dan berdebu. Udara di dalamnya terasa lebih dingin, seolah-olah menyimpan sesuatu yang telah lama terkunci. Satrio menyalakan senter dari ponselnya dan melangkah masuk. Lorong itu hanya cukup untuk satu orang berjalan. Dindingnya terbuat dari kayu tua yang sudah lapuk, dan di beberapa tempat, terdapat noda kecoklatan yang tampak seperti bekas darah kering. Saat ia melangkah lebih dalam, terdengar suara lirih yang memanggil namanya. Satrio. Tolong aku. Tubuhnya langsung membeku. Suara itu jelas berasal dari ujung lorong. Perlahan, ia melanjutkan langkahnya. Tetapi tiba-tiba, sesuatu menyentuh pundaknya dari belakang. Ia tersentak dan menoleh dengan cepat. Tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan pekat yang menyelimuti lorong sempit itu. Satrio terus melangkah dengan hati-hati hingga lorong itu berakhir di sebuah pintu tua yang terlihat rapuh. Dengan ragu, ia meraih gagangnya dan mendorongnya perlahan. Pintu itu terbuka dengan suara berderit nyaring, memperlihatkan sebuah ruangan kecil yang penuh dengan coretan di dinding. Di tengah ruangan, ada sebuah kasur usang dan selimut kumal yang tampak seperti sudah bertahun-tahun tidak tersentuh. Dindingnya penuh dengan tulisan-tulisan yang sama seperti yang muncul di cermin kamar 308. Aku terjebak. Tolong aku. Dia datang di malam hari. Jantung Satrio berdegup kencang. Ia mulai menyadari bahwa ruangan ini adalah tempat seseorang dikurung, mungkin Dinda. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara langkah kaki bergema dari belakangnya. Suara itu berat dan menyeramkan. Seperti seseorang yang mendekat dengan sengaja. Dengan panik, Satrio berbalik. Tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan yang semakin pekat. Seakan siap menelannya hidup-hidup. Satrio buru-buru keluar dari ruangan tersembunyi itu. Napasnya tersengal. Ia kembali ke lorong sempit. Berharap bisa segera keluar dari sana. Namun, langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu di ujung lorong. Sosok seorang wanita berdiri di sana. Rambutnya panjang dan kusut. Wajahnya pucat dengan mata yang hitam legam. Pakaian putihnya compang-camping. Seperti sudah berlumuran debu dan darah kering. Wanita itu menatap Satrio dengan ekspresi kosong. Sebelum akhirnya membuka mulutnya dengan suara serak. Jangan biarkan dia menang. Satrio merasa tubuhnya melemah. Ia ingin berlari. Tetapi tubuhnya seakan membeku di tempat. Wanita itu tiba-tiba mengangkat tangannya, menunjuk sesuatu di belakang Satrio. Dengan jantung berdegup kencang, ia menoleh perlahan. Di belakangnya, berdiri sesosok pria tinggi dengan wajah hitam legam dan mata merah menyala. Wajahnya penuh luka menganga, dan tangannya menggenggam sesuatu, sebuah kunci tua yang berlumuran darah. Satrio membeku di tempat.
Jantungnya berdetak kencang saat sosok pria hitam legam itu menatapnya dengan mata merah menyala. Udara di sekitarnya mendadak membeku, membuat napasnya terasa berat. Pria itu mengangkat tangannya yang menggenggam kunci tua berlumuran darah, lalu menunjuk ke arah ruangan tersembunyi di belakang Satrio. Dinda, sosok wanita yang tadi berdiri di lorong, berbisik lirih. Jangan biarkan dia membuka pintu. Bisikan itu terdengar seperti peringatan yang mendesak. Satrio menoleh ke belakang dan melihat pintu lain di dalam ruangan tersembunyi yang tadi ia temukan. Pintu itu tampak lebih tua dan dipenuhi ukiran aneh. Jika pria itu ingin membukanya, pasti ada sesuatu yang lebih mengerikan di baliknya. Satrio memberanikan diri melangkah mundur, tetapi pria itu tiba-tiba menggeram. Dengan cepat, ia mengayunkan tangannya ke arah Satrio, membuat angin kencang berhembus dan hampir menjatuhkannya. Dinda berteriak, "Lari!" Tanpa pikir panjang, Satrio berbalik dan berlari sekuat tenaga kembali ke kamar 308. Ia menutup pintu rahasia di balik lemari dan bersandar di atasnya. Tubuhnya gemetar ketakutan. Setelah memastikan tidak ada yang mengikutinya, Satrio mencoba menenangkan diri. Ia menatap surat Dinda yang masih ada di sakunya, lalu membacanya lagi dengan teliti. Ada satu kalimat yang kini lebih jelas dari sebelumnya. Dia terikat dengan perjanjian. Hanya kematian yang bisa membebaskannya. Apa maksudnya? Satrio kembali mengingat pertemuannya dengan Bu Sarmi. Ia segera turun ke lobi dan menemukan wanita tua itu sedang duduk dengan ekspresi khawatir. "Bu Sarmi, siapa pria yang menghantui kamar ini?" tanyanya dengan suara mendesak. Bu Sarmi tampak ragu, lalu akhirnya menghela napas panjang. "Dulu, ada seorang pria bernama Dharma. Dia adalah pemilik pertama hotel ini, tetapi ia menghilang secara misterius. Banyak yang mengatakan bahwa ia membuat perjanjian dengan sesuatu yang gelap. Sesuatu yang tidak seharusnya dibangkitkan." Satrio menelan ludah. "Dan Dinda?" Bu Sarmi menunduk sedih. "Dia hanya korban yang terjebak dalam kutukan ini." Malam itu, Satrio tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan apa yang harus ia lakukan untuk membebaskan arwah Dinda. Jika Dharma benar-benar membuat perjanjian terkutuk, maka ia harus menemukan cara untuk memutusnya. Tapi bagaimana caranya? Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari balik lemari. Satrio langsung bangkit. Jantungnya berdegup kencang. Ketukan itu semakin keras, seakan memaksa pintu rahasia terbuka. Dengan tangan gemetar, ia menarik lemari ke samping dan melihat pintu kecil itu kembali terbuka dengan sendirinya. Di dalamnya, Dinda berdiri dengan wajah penuh kesedihan. "Satrio, aku tahu bagaimana cara menghentikannya," bisiknya. "Tapi kau harus berani menghadapi kegelapan yang ia ciptakan." Satrio menatapnya dengan serius. "Apa yang harus aku lakukan?" Dinda menatapnya dalam-dalam. "Buka pintu terakhir itu dan hadapi Dharma sendiri." Satrio menatap Dinda dengan ragu. "Apa yang ada di balik pintu itu?" tanyanya dengan suara pelan. Dinda menggigit bibirnya. Matanya dipenuhi ketakutan. "Itu bukan sekadar pintu. Itu adalah gerbang yang menghubungkan dunia kita dengan tempatnya." Meski tubuhnya gemetar, Satrio tahu ia tidak bisa mundur. Dengan langkah berat, ia berjalan kembali ke lorong rahasia dan masuk ke ruangan tersembunyi. Pintu tua dengan ukiran aneh itu masih berdiri kokoh di sana, mengeluarkan hawa dingin yang menusuk. Dengan napas tertahan, ia meraih gagang pintu itu dan mendorongnya perlahan. Begitu pintu terbuka, kegelapan pekat menyambutnya. Ruangan di baliknya lebih luas dari yang seharusnya. Seperti sebuah dimensi lain yang tidak seharusnya ada di dalam hotel ini. Di tengah ruangan, sosok pria tinggi dengan wajah hitam legam berdiri dengan tangan terentang. Suaranya bergaung di seluruh ruangan. "Kau telah melangkah terlalu jauh." Satrio merasakan tubuhnya melemah saat menghadapi Dharma. Mata merah pria itu bersinar terang. Dan dari kegelapan,
Sosok-sosok lain bermunculan. Wujud mereka mengerikan. Seperti jiwa-jiwa yang terperangkap di tempat ini. Dinda muncul di samping Satrio. Wajahnya penuh dengan keputusasaan. Kita harus menghancurkan perjanjiannya, katanya. Dia tidak bisa terus hidup di antara dunia manusia dan dunia kegelapan. Satrio menggenggam surat Dinda, mencoba mencari petunjuk. Lalu, ia melihat sebuah simbol aneh di lantai. Tanpa pikir panjang, Satrio melangkah ke tengah simbol itu dan merobek surat Dinda sambil meneriakkan namanya. Ruangan bergetar hebat, dan Dharma menjerit keras. Tidak. Tubuhnya mulai terpecah menjadi kabut hitam yang berputar-putar di sekeliling ruangan. Sosok-sosok lain pun ikut menjerit sebelum mereka lenyap satu persatu. Ruangan itu mulai runtuh. Dindingnya retak dan lantainya berguncang hebat. Dinda menatap Satrio dengan mata berkaca-kaca. Aku bisa merasakan. Aku bebas, katanya dengan suara lembut. Perlahan, tubuhnya mulai memudar, berubah menjadi cahaya yang menghangatkan ruangan. Dharma, yang kini hanya tersisa sebagai bayangan hitam, berusaha menyerang Satrio untuk terakhir kalinya. Namun, sebelum ia bisa menjangkau pemuda itu, tubuhnya tersedot ke dalam kegelapan dan pintu yang menghubungkan dua dunia itu tertutup dengan sendirinya. Satrio terhuyung dan jatuh ke lantai. Semua suara menghilang. Ia kini sendirian di kamar rahasia itu. Dengan sisa tenaga, ia merangkak keluar dan menutup pintu rahasia di balik lemari, seolah-olah memastikan semuanya benar-benar berakhir. Ketika Satrio keluar dari kamar 308, suasana hotel tampak berbeda. Udara yang sebelumnya terasa berat kini lebih ringan. Bu Sarmi melihatnya dan berlari menghampirinya dengan wajah penuh kekhawatiran. Pak Satrio, apa yang terjadi? Satrio menatapnya dengan mata lelah. Dharma sudah pergi. Dan Dinda bebas. Bu Sarmi terdiam sejenak, lalu meneteskan air mata. Akhirnya, kutukan itu telah berakhir. Malam itu, Satrio memutuskan untuk meninggalkan hotel lebih cepat dari rencananya. Ia merasa lega, tetapi juga kehilangan. Dinda yang telah membantunya kini sudah pergi selamanya. Namun, setidaknya ia tahu bahwa arwahnya telah menemukan kedamaian. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Hotel Mawar kembali beroperasi seperti biasa. Namun, ada satu perubahan besar. Kamar 308 kini dibiarkan kosong. Tidak ada tamu yang diperbolehkan menginap di sana. Bu Sarmi dan para staf hotel tidak pernah membicarakan apa yang terjadi. Tetapi mereka tahu bahwa kamar itu telah menyimpan terlalu banyak kegelapan. Meski tidak lagi dihantui, mereka sepakat untuk membiarkannya tertutup selamanya. Di sudut ruangan, ada sebuah foto lama yang ditemukan di kamar rahasia. Foto itu menunjukkan seorang gadis muda dengan senyum manis, Dinda. Ia kini hanya tinggal kenangan, tetapi setidaknya namanya tidak akan dilupakan. Satrio kembali ke kehidupannya yang normal, tetapi terkadang, dalam mimpinya, ia masih mendengar suara bisikan Dinda. Terima kasih, Satrio. Meski ia sudah berusaha melupakan semua kejadian di kamar 308, ada satu hal yang mengganggunya. Ia selalu merasa seperti ada yang mengawasinya, terutama saat malam tiba. Suatu hari, ia menerima sebuah amplop tanpa nama. Di dalamnya, ada kunci tua berkarat, persis seperti yang digenggam oleh Dharma. Bersamaan dengan itu, sebuah pesan singkat tertulis di selembar kertas. Kutukan belum benar-benar berakhir. Satrio menelan ludah, menyadari bahwa misteri kamar 308 mungkin belum selesai sepenuhnya, dan kegelapan masih mengintai, menunggu saat yang tepat untuk kembali.